Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hebat, hari ini hari Rabu kita akan belajar tentang bab 9, yaitu surat An-Nasyr. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama membaca Al-Quran surat An-Nasyr. Yang kedua, mengartikan Al-Quran surat An-Nasyr. Yang ketiga, mengenal isi penjelasan Al-Quran surat An-Nasyr. Anak-anak hebat, yuk kita membaca Al-Quran surat An-Nasyr. Al-Quran berisi tentang firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tata cara memulai membaca Al-Quran yaitu membaca ta'awud dan basmalah. Yuk kita melafadzkan surat An-Nasyr. Selanjutnya anak-anak, yuk kita melafadzkan Al-Quran surat An-Nasyr bersama-sama ya. Kita awali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Anak-anak, marilah kita pahami bersama arti tiap-tiap ayat dari Quran surat An-Nasyr. Yang pertama, nasru artinya pertolongan. Yang kedua, afwaja artinya berbondong-bondong. Dan yang ketiga fasabbih artinya maka bertasbihlah. Dan yang terakhir yang keempat, tawwaba artinya maha penerima taubat. Terjemahan Quran surat An-Nasyr. Yang pertama apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat yang kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ayat yang terakhir, yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Penjelasan Quran surat An-Nasyr, yaitu asbabun nuzul surat An-Nasyr ini dalam suatu riwayat dikemukakan dijelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah pada waktu itu, yaitu Fathul Makkah. Khalid bin Walid diperintahkan memasuki kota Mekah dari dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy serta merampas senjatanya setelah memperoleh kemenangan. Maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk Islam. Dari sini maka turunlah ayat ini, yaitu surat An-Nasyr. Jadi pertolongan Allah dan Rasul serta umat Islam mendapatkan kemenangan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya orang yang masuk Islam secara
berbondong-bondong. Faham nak dari sini? Alhamdulillah. Ulumul Quran. Yang pertama, nama surat An-Nasr diambil dari kata-kata ayat pertama. Yang kedua, An-Nasr artinya pertolongan. Yang ketiga, nak, surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Yang keempat, surat An-Nasr diturunkan sesudah surat At-Taubah. Yang kelima, nak, surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Yang keenam, surat An-Nasr ini, nak, terdapat pada urutan 110 dalam mushaf Al-Quran. Nah, surat An-Nasr ini, nak, menjelaskan agar kita senantiasa kita bertasbih dan bertaubat kepada Allah. Juga janji Allah kelak manusia akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Coba anak-anakku, bacaan tasbih itu apa, nak? Bacaan tasbih itu subhanallah. Jadi bacaan tasbih ini, nak, untuk berzikir dengan mensucikan Allah. Bisa, nak, ya? Subhanallah. Yang kedua, bacaan istighfar. Bacaan istighfar itu seperti apa, nak? Astaghfirullah, yaitu untuk memohon ampun kepada Allah karena Allah Maha Agung. Faham, nak, dari sini? Faham. Anak-anakku yang hebat, jadi isi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nak, tentang surat An-Nasr ini, yang pertama, perintah supaya memperbanyak membaca tasbih dan istighfar kepada Allah. Tadi, nak, sudah dijelaskan Bu Zura. Tasbih yaitu subhanallah, istighfar astaghfirullah. Yang kedua, nak, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat. Jadi inilah, nak, yang bisa kita pelajari dari surat An-Nasr. Anak-anak faham, nak, ya, dari sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita hari ini sudah belajar tentang bab 9, yaitu tentang surat An-Nasr. Mudah-mudahan belajar hari ini, nak, bermanfaat. Jadi anak-anak hebat, Bu Zuro yakin kalian sudah hafal surat An-Nasr. Jangan lupa, nak, ya, melafadzkan surat An-Nasr per ayat secara berulang-ulang di murojaah setiap setelah sholat maghrib, ya, nak, ya. Oke, anak-anak tetap semangat, jaga kesehatannya, selalu memakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan dan jaga jarak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Zuro akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.